Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faraziza Widianing Ayu, NIM 249. Di sini kali ini saya mendapat tugas hukum perdata 3, yaitu min mapping. Saya akan menjelaskan pertemuan ke-9, pertemuan 10, dan pertemuan yang ke-11. Pertama, saya akan menjelaskan ke pertemuan yang ke-9. Ini ya, min mappingnya. Pertemuan ke-9 membahas tentang perikatan yang timbul dari perjanjian berakhirnya perikatan. Di sini ada tercapainya tujuan perikatan, putusan hakim, kesepakatan para pihak, dan perikatan hapus berdasarkan pasal 1381 KUH Perdata atau BW. Di dalam perikatan hapus ini saya menjelaskan tentang 7 macam. Yang pertama ada pembayaran berdasarkan pasal 1982. Pembayaran di sini adalah jika kewajiban terhadap perikatan telah dipenuhi, maka terjadinya pembayaran. Yang kedua ada pembayaran hutang. Dijelaskan di dalam pasal 1919 dan 1937. Adalah apabila utang lama telah diganti dengan hutang yang baru. Dan yang ketiga ada pencampuran hutang. Pencampuran hutang di sini yang dimaksud adalah suatu perikatan kedudukan kreditur dan debitur. Kreditur dan debitur ada di satu tangan seperti adanya pasar. Yang keempat ada pembebasan hutang. Dijelaskan dalam pasal 1440. Pembebasan hutang ini adalah apabila kreditur adanya paksaan apabila kreditur membebaskan segala hutang-hutang dan kewajiban pihak debitur. Kelima adanya batal dan pembatalan. Batal dan pembatalan ini dijelaskan di dalam pasal 1446 KUH Perdata atau BW. Batal dan pembatalan ini apabila perikatan itu batal karena adanya suatu paksaan dari salah satu pihak. Jadi batal dan pembatalan adanya perikatan ini apabila adanya suatu paksaan untuk membatalkan perikatan adanya perikatan ini. Dan yang terakhir adalah yang keenam adanya kadaluarsa atau lewat waktu. Kadaluarsa atau lewat waktu sendiri adalah sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu tertentu atas syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dan yang terakhir adanya adalah timbul syarat yang membatalkan. Berada di dalam pasal 1265. Yang dimaksud timbul syarat membatalkan adalah ketentuan yang isi perjanjiannya disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi syarat membatalkannya ini telah disetujui oleh pihak debitur dan kreditur, telah disetujui oleh dua pihak. Dan ada kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak di sini adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat dalam suatu perjanjian diperoleh melalui proses penawaran dan penerimaan. Contohnya seperti adanya jual beli rumah atau adanya jual beli properti. Misalnya saya membeli rumah di B. Saya membeli rumahnya si B. Nah, dari saya membeli rumahnya si B, itu nanti menimbulkan surat perjanjian. Nah, surat perjanjian ini menyatakan adanya kesepakatan dan adanya syarat-syarat perjanjian yang menimbulkan perikatan saya dengan si B. Dan ada lagi contohnya seperti sewa menyewa. Sewa menyewa, saya menyewa ruko milik si B. Nah, dari menyewa ruko itu nanti saya dan B bersepakat untuk adanya menimbulkan suatu perjanjian dan akhirnya kita berdua timbul perikatan karena kesepakatan kedua belah pihak itu. Dan ada putusan hakim. Putusan hakim sendiri adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara
gugatan konstitusius atau putusan akhir dari suatu pemeriksaan dari persidangan itu. Nah, ini materi yang ke-9. Sekarang saya akan menjelaskan materi yang ke-10. Materi yang ke-10 di sini menjelaskan tentang jenis-jenis perjanjian bernama. Jenis-jenis perjanjian bernama yang pertama ada pemberian kuasa. Pemberian kuasa itu suatu persetujuan dengan nama seseorang yang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya untuk menyelenggarakan sesuatu. Misalnya saja, contohnya, saya memberi kuasa kepada B untuk mengambil suatu barang di penggadaian. Saya memberi surat kuasa atas nama saya memberi kuasa kepada B untuk mengambil barang saya di penggadaian karena saya sedang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh sebab itu saya memberi kuasa si B untuk mengambil barang saya yang ada di penggadaian. Dan yang kedua ada perdamaian. Perdamaian atau biasa yang disebut dengan deeding. Perdamaian sendiri adalah antara kedua belah pihak yang isinya untuk persetujuan, menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang. Ada yang ketiga ada jual beli. Jual beli adalah transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut. Semisal, contohnya, saya menjual motor saya, ada orang yang membeli motor saya. Orang itu membeli motor di saya. Nah, itu bisa disebut sebagai jual beli. Dan yang keempat adanya tukar menukar. Tukar menukar sendiri adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara imbal balik sebagai ganti barang lainnya. Ada lagi penitipan barang atau biasa disebut dengan perjanjian real, bahwa pengikatan ini dimaksud adalah ia terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan. Ada lagi pinjam meminjam. Pinjam meminjam ini diatur di dalam pasal 1313 KUH Perdata atau BW. Pinjam meminjam yang dimaksud adalah persetujuan dengan nama persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau barang-barang atau uang yang menghabiskannya karena adanya pemakaian. Ada lagi pinjam pakai. Pinjam pakai yang dimaksud di sini adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma dengan adanya batasan waktu atau dengan waktu tertentu. Perjanjian melakukan pekerjaan. Perjanjian melakukan pekerjaan ini adalah perjanjian antara buruh atau pekerja dengan pemilik perusahaan. Semisal saja saya melamar pekerjaan di perusahaan B. Melamar pekerjaan itu pasti ada syarat-syarat kerjanya. Itu perjanjian melakukan pekerjaan. Yang dimaksud dengan perjanjian melakukan pekerjaan itu adalah perusahaan itu memberikan di dalam perjanjian perikatan itu nanti antara saya dengan perusahaan itu memberikan syarat-syarat untuk saya agar saya dapat bekerja di sana. Contohnya seperti itu kurang lebih. Ada hibah. Hibah itu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup. Hibah ini harus ada hubungan keluarga. Semisal saja ibu saya menghibahkan sesuatu barangnya kepada saya. Sewa menyewa. Dan yang terakhir adanya sewa menyewa. Ya, sewa menyewa. Sewa menyewa di sini adalah suatu perjanjian
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain dalam waktu tertentu atau adanya pembatasan waktu. Sekarang beranjak ke, saya kira ini cukup ya, pertemuan 10-nya sudah saya jelaskan semua, mulai dari penerima kuasa sampai ke sewa menyewa. Dan pertemuan yang terakhir adalah pertemuan ke-11. Bisa dilihat mappingnya di sini. Pertemuan ke-11 ini membahas tentang jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Yang pertama ada perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi ini dibagi menjadi dua, ada lisensi wajib dan lisensi oleh lembaga leadback. Lisensi wajib ini yang dimaksud adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan. Sedangkan lisensi oleh lembaga leadback diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang ahli teknologi dan lembaga penelitian dan pengembangan merupakan bagian dari kegiatan ahli teknologi. Yang kedua ada perjanjian pembiayaan konsumen, diatur di dalam pasal 1113 sampai dengan pasal 1319 KUH Perdata atau BB. Nah, perjanjian pembiayaan konsumen ini yang dimaksud adalah perikatan yang lahir dari adanya kontrak atau persetujuan. Kontrak merupakan persetujuan yang bentuknya tertulis. Jadi perjanjian pembiayaan konsumen ini harus ada kontrak yang tertulis antara dua orang atau lebih. Yang ketiga ada perjanjian sewa menyewa. Di sini saya akan menjelaskan subjek dan objeknya serta hak dan kewajiban yang menyewakan. Perjanjian sewa menyewa, subjeknya itu ada dua, pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Objeknya, barang atau benda dengan syarat barang atau benda tersebut disewakan secara halal. Maksud halal di sini adalah sesuai dengan prosedur yang telah diatur di dalam undang-undang atau sesuai dengan prosedur hukum. Nah, sedangkan hak dan kewajiban yang menyewakan. Hak dan kewajiban yang menyewakan itu menjaga barang yang disewa. Misalnya saya menyewa, gampang saja misalnya saya menyewa novel, itu saya harus menjaga barang tersebut. Yang kedua ada membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan. Misalnya untuk menyewa sesuatu kan ada batas waktu tertentu. Jika kita melebihi dalam batas waktu tertentu pasti dikenakan denda. Yang kedua, tidak diperkenankan mengubah tujuan barang yang disewakan. Sekarang ada perjanjian sewa guna usaha atau biasanya disebut dengan cleansing. Cleansing sendiri adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Di sini di perjanjian sewa guna usaha ini ada 3 pihak. Yang pertama ada lessor atau perusahaan yang membiayai keinginan nasabah untuk memperoleh barang. Yang kedua ada less, pihak yang memperoleh barang atau modal. Yang ketiga ada leasing. Leasing sendiri adalah pihak penyedia barang yang juga termasuk pihak penyedia jasa asuransi. Sekarang beranjak ke perjanjian anjak piutang. Perjanjian anjak piutang sendiri adalah transaksi keuangan sewaktu-waktu suatu perusahaan menjual piutangnya. Tagihan dengan memberikan suatu diskon. Di sini ada 3 pihak yang terlibat. Pihak pertama, kreditor atau klien, menyerahkan tagihan kepada pihak anjak. Yang kedua, factoring atau perusahaan, mengelola piutang penjualan kredit. Yang ketiga, ada debitur, nasabah yang mempunyai masalah utang atau kliennya. Yang selanjutnya ada perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba adalah
hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan memasarkan barang atau jasa. Contoh saja melakukan kontrak waralaba, burger, atau kebab king dalam waktu 30 tahun. Jadi saya melakukan kontrak dengan burger atau kebab dalam batas waktu yang tertentu, semisal 20 tahun, 30 tahun, dan selanjutnya. Yang terakhir adanya perjanjian BOT. Perjanjian BOT sendiri adalah perjanjian bangun guna serah atau biasa disebut dengan build, operate, transfer. Adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang tanah dengan investor yang menyatakan bahwa hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk memberikannya. Saya kira cukup mind mapping 3 pertemuan ya. Yang pertama pertemuan ke-9, 10, dan 11. Bila ada salah kata dari saya atau mungkin saya salah dalam memberi contoh atau apa, mohon dimaafkan. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.